Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1912. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dunia bawah selama ratusan juta tahun, tidak ada kultivator yang bisa berani menerobos ke sini. Oleh karena itu, tempat ini adalah dojo Kaisar Wuyue yang merupakan salah satu dari 4 kaisar agung. Dan hari ini, di gunung yang luas yang tak ada habisnya ini, suaranya saat marah tiba-tiba meraung. Klon yang aku tinggalkan di laut bencana abadi sebenarnya telah binasa. Siapa itu? Siapa yang berani melakukannya? Tuar. Energi hantu yang tak ada bisa melonjak ke langit seperti tsunami, tiba-tiba naik ke langit dunia yang tenang dan dingin ini, membentuk badai tsunami yang tak ada bisa, yang selangsung menakutkan semua orang. Di atas langit dunia bawah yang tak berujung, awan gelap nampak bergulung seperti murka Tuhan. Kekosongan dalam radius ratusan juta mil berguncang hebat, membentuk pusaran kehancuran yang mengerikan, menderu seperti akhir dunia akan datang. Duar. Dari gunung yang menjulang tinggi itu, sosok yang menakutkan membumbung ke langit. Sosok ini sangat agung seperti gunung yang menjulang tinggi. Begitu muncul, dia memproyeksikan aura yang mengguncang zaman. Duar. Keempat penjuru gunung berguncang. Pada saat sosok ini muncul, banyak kultivator dalam jarak 100 juta mil dari sini semuanya merangkak turun. Tubuh mereka gemetar sama takutnya seperti semut, dan mereka merasakan ketakutan yang tak berujung dari bagian terdalam jiwa mereka. Tuan Kaisar Wuyue. Tuan Kaisar Wuyue keluar dari gunung. Apa yang terjadi? Dan mengapa Tuan begitu marah? Semua kultivator tergeletak di tanah. Mereka serendah semut. Mereka semuanya gemetar. Ada rasa tidak berdaya jauh di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak berani melawan. Tidak hanya para kultivator ini, tetapi juga jalan surga dan bumi di dunia bawah bergemuruh menderu dengan pasang surut yang konstan, seolah-olah mereka marah, tetapi mereka tidak dapat menekan aura yang mencapai surga ini sama sekali. 4 kaisar agung, raksasa menakutkan yang telah bertanggung jawab atas dunia bawah selama ratusan juta tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menguasai dunia bawah dan telah membentuk kekuatan yang tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa di dunia bawah ini mereka adalah raja yang tertinggi. Ketika orang sekuat itu marah, dia dapat berdarah dan membaringkan jutaan mayat. Itu bahkan dapat mempengaruhi pergerakan surga di dunia bawah. Tapi sekarang kemarahan Kaisar Wuyue telah segera memicu penglihatan yang tak berujung dan membentuk gelombang yang menakutkan. Siapa itu? Kaisar Wuyue melayang di langit, matanya dalam seolah-olah dia dapat melihat melalui takdir yang tak berujung, dan cahaya dunia bawah yang tak berujung melonjak di sekujur tubuhnya. Pada saat itu dia langsung merasakan bahwa salah satu klonnya tiba-tiba jatuh dan menghilang, jadi dia sangatlah marah. Perlu dicatat bahwa belum lama ini salah satu klonnya baru saja jatuh di laut mati, tetapi hanya dalam waktu yang singkat. Klonnya yang lain juga telah mati. Dia tidak pernah menemui hal seperti itu selama bertahun-tahun selama dia memimpin dunia bawah. Mungkinkah reputasinya sebagai Kaisar Agung dari Kaisar Wuyue 5 gunung suci dunia bawah begitu tidak pantas disebutkan? Coba kulihat klon mana yang hancur. Tidak peduli siapa itu, kamu berani menyerang klonku di dunia bawah ini. Jika aku tidak mengekstrak jiwamu dan memurnikannya, bagaimana aku bisa berada di dunia bawah di masa depan? Aku tidak akan memiliki pijakan. Kaisar Wuyue meraung sangat marah. Tetapi pada levelnya, dia dengan cepat menjadi tenang setelah kemarahannya, dan pikirannya berkumpul lagi untuk merasakan lokasi klonnya yang menghilang. Yah, apakah itu klon di laut bencana abadi? Setelah merasakan klon mana yang menghilang, Kaisar Wuyue pertama kali terkejut dan kemudian jejak kesungguhan muncul di pupil matanya.
Laut Kesengsaraan Abadi itu adalah dojo permaisuri Mingyue. Kaisar Wuyue tahu betul apa yang terjadi ketika permaisuri Mingyue menghilang. Jadi dia sangat memperhatikan situasi di Laut Bencana Abadi selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia merasakan bahwa klonnya yang berada di sana menghilang, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tidak, Dewi Matahari mengirimku pesan sebelumnya, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak normal tentang Pulau Taiyin milik Dewi Taiyin. Tampaknya aura kelanjuran muncul. Namun aku sedang berkultivasi sebelumnya dan tidak peduli dengan berita itu. Coba kulihat bagaimana klonku mati, kata Kaisar Wuyue. Dia dengan cepat ingin mengingat kembali memori klonnya sebelumnya. Akan tetapi pupil matanya kembali mengecil di saat merasakannya. Tidak mungkin, klonku di Laut Bencana Abadi tidak mengirim pesan apapun. Semua pesan benar-benar telah diblokir. Siapa yang punya cara seperti itu untuk membiarkan klonku bahkan tidak memiliki jejak sebelum kematiannya? Dan tidak ada pesan yang bisa dikirimkan kembali. Bagaimana dengan Dewi Matahari itu? Kata Kaisar Wuyue. Dia sama sekali terkejut dan lalu mencoba untuk menghubungi Dewi Matahari. Akan tetapi pupil mata Kaisar Wuyue kembali mengecil setelah dia melakukan kontak itu. Karena napas Dewi Matahari telah sepenuhnya menghilang dari persepsinya. Apa? Dewi Matahari juga telah mati, kata Kaisar Wuyue. Dia tiba-tiba melihat ke lokasi jauh di Laut Kesengsaraan Abadi. Dia terkejut. Cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupil matanya. Sialan, sesuatu yang besar telah terjadi. Dewi Matahari adalah bidak caturnya di Laut Kesengsaraan Abadi. Di permukaan dia tidak memperhatikan Laut Kesengsaraan Abadi. Namun faktanya, melalui Dewi Matahari dia telah sepenuhnya mengendalikan semua gerakan di Laut Kesengsaraan Abadi. Tapi sekarang Dewi Matahari dan klonnya telah meninggal dan bahkan gagal mengirim pesan kembali padanya. Jika bukan karena kelainan yang dia rasakan dalam jiwanya setelah kematian klonnya, maka dia mungkin masih tidak akan tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Laut Bencana Abadi. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya? Dewi Matahari digabungkan dengan klonku. Sangat sedikit orang yang bisa membunuh mereka berdua di dunia bawah ini. Dan bahkan tanpa keributan sedikit pun, membiarkan mereka berdua tidak dapat mengirim berita kembali padaku. Siapa orang itu? Pada saat Kaisar Wuyue terkejut dan marah, tubuhnya tiba-tiba bangkit. Sebuah pesan misterius tiba-tiba sampai kepadanya. Apa? Kaisar Yoming? Mustahil. Kaisar Wuyue tampak terkejut dan marah mengendapi berita itu. Selain Dewi Matahari, dia juga secara acak telah menyusun beberapa buah catur di Laut Bencana Abadi. Dan anak catur ini dibuat olehnya sesuka hati. Ketika menghadapi keadaan khusus, akan ada beberapa saluran rahasia untuk menyampaikan pesan kembali padanya. Pada saat ini, pesan dari Kaisar Yoming ditransmisikan melalui seluruh rahasia ini. Bagaimana mungkin? Omong kosong. Kaisar Yoming jelas dirancang olehku waktu itu untuk mati di laut kosmik. Bagaimana dia bisa muncul di dunia bawah ini? Kata Kaisar Wuyue. Ada rasa tidak percaya di hati Kaisar Wuyue. Tetapi pada saat yang sama, sebuah kemungkinan kecil juga membuatnya gemetar. Setelah kejadian di Laut Mati, kami telah memasang jaring dunia bawah dan bahkan memblokirnya dengan proyeksi sungai orang mati. Di seluruh dunia bawah, hanya ada beberapa orang kuat yang dapat lolos dari pengawasan sungai orang mati dengan tenang. Jika Kaisar Yoming, maka Kaisar Wuyue tiba-tiba terkejut. Ini bukan hal yang mustahil. Tetapi jika itu benar-benar adalah perbuatan Kaisar Yoming, bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali dan bahkan kembali ke dunia bawah? Pergi, Duar. Kaisar Wuyue marah dan bingung dalam benaknya. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Sosoknya melesat seperti kilat. Dia melangkah maju dalam kekosongan yang tak berujung. Dia menghilang ke langit yang tak berujung, bergegas menuju ke Laut Bencana Abadi sesegera mungkin. Pada saat yang sama, dia juga langsung menghubungi klon proyeksi yang paling dekat dengan Laut Bencana Abadi dan bergegas mendahuluinya. Dia ingin datang sendiri ke Laut Bencana Abadi dan mencari tahu semuanya.
Pada levelnya dia tidak akan membuat keputusan hanya karena sepotong informasi. Mendengar itu ada yang salah, hanya melihat yang benar. Jadi, dia mengirim klon proyeksinya yang paling dekat dengan Laut Bencana Abadi untuk datang terlebih dahulu sebelum dirinya. Dan ketika Kaisar Ruiyue dengan cepat pergi ke Laut Bencana Abadi, saat ini, di pinggiran tempat peristirahatan Kaisar Ruiyue, seorang kultivator langsung mengangkat kepalanya, merasakan aura Kaisar Ruiyue yang menghilang. Dia pun segera mengirim pesan. Pesan itu menyelinap keluar. Ketika Kaisar Ruiyue sedang melesat, menjarah dengan gila-gilaan menuju ke Laut Bencana Abadi. Pada saat ini, di cakrawala dunia bawah yang megah, sebuah kota-kota kuno berdiri tegak di sana, membentuk kerajaan para kultivator. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di negara ini, sibuk berkultivasi satu sama lain, memancarkan aura dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Disinilah salah satu dari 4 Kaisar Agung berada, yaitu 10 istana neraka tinggal. Berbeda dengan tempat kultivasi tinggal Kaisar Ruiyue dari 5 gunung suci, Kaisar Yan dari istana ke-10 sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun kerajaan besar di dunia bawah ini. 10 istana neraka tinggal di kota di tengah kerajaan yang luas ini, menikmati pemujaan dari ratusan juta kultivator. Pada saat ini Kaisar Yan dari aula ke-10 yang sedang berkultivasi, tiba-tiba Kaisar Yan membuka matanya dan menatap langit dunia bawah yang luas di kejauhan. Di tangannya sebuah bola kristal hitam tiba-tiba muncul. Di dalam bola kristal itu aura aneh berdebar dan pemandangan aneh juga berubah secara samar-samar. Dao surgawi dunia bawah berguncang. Ada aura yang sangat menakutkan yang telah mengganggu dao surgawi dunia bawah. Arah ini itu adalah lokasi dojo Kaisar Ruiyue. Kaisar Yan dari istana 10 mengerutkan kening. Hantu tua dari 5 gunung suci itu menyelinap selama bertahun-tahun, mengatur sesuatu secara diam-diam. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa tentangnya? Apa yang ingin dia lakukan ketika dia keluar dari pengasingannya kali ini dan dia pergi sendiri? Kata Kaisar Yan, dia mengerutkan kening. Dengan sedikit keraguan di wajahnya yang kasar itu, tiba-tiba hati Kaisar Yan dari 10 istana tergerak. Sepotong batu giok di tubuhnya langsung menyala. Dia tiba-tiba menunjukkan seringai. Hei, sepertinya bidak catur yang aku taruh di 5 gunung suci telah memberiku sebuah pesan. Ngomong-ngomong, mari kita lihat hantu tua 5 gunung suci itu pergi kemana. Begitu dia mengangkat tangannya, sepotong batu giok hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan sebuah pesan samar langsung terkirim ke dalam pikiran Kaisar Yan. Apa? Laut Bencana Abadi. Setelah merasakan isi pesan tersebut, Kaisar Yan dari istana 10 tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut di matanya. Target Kaisar Ruiyue hantu tua dari 5 gunung suci itu sebenarnya adalah Laut Bencana Abadi. Mungkinkah dia sudah memperoleh metode untuk memecahkan inti Laut Bencana Abadi? Kata Kaisar Yan. Wajahnya berseri-seri dengan warna yang sangat dalam. Meskipun dia telah bekerja sama dengan Kaisar Ruiyue selama bertahun-tahun, tapi sebenarnya keduanya benar-benar monolitik. Kedua belah pihak memang memiliki rencana mereka sendiri-sendiri. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan rahasianya atau meninggalkan orang di dekat Kaisar Ruiyue untuk memberinya kabar. Misalnya di Laut Bencana Abadi setelah Permaisuri Mingyue menghilang. Bagaimana mungkin dia dan Kaisar Ruiyue tidak mengingini dojo Permaisuri Mingyue itu? Keduanya diam-diam berkomunikasi beberapa kali dan bahkan datang ke Laut Bencana Abadi bersama-sama, berharap untuk menerobos pertahanan Laut Bencana Abadi dan mendapatkan harta karun inti. Namun tanpa diduga, meskipun Permaisuri Mingyue tidak ada di sini, tapi kekuatan dosa di Laut Bencana Abadi masih sangat menakutkan dan tidak dapat dengan mudah diterobos oleh mereka. Bahkan jika 2 Kaisar Agung yang hebat mengambil tindakan secara gegabah, jika mereka tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya, maka mereka benar-benar akan terluka. Dan bahkan mungkin terluka parah. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Yongming secara tidak sengaja jatuh di alam semesta kosmik, dan Permaisuri Mingyue telah menghilang secara misterius.
Meskipun di permukaan mereka tidak ada hubungannya dengan kematian Kaisar Yoming dan juga Permaisuri Mingyue. Tapi Kaisar Yan bukanlah orang bodoh. Dia masih samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Pasti ada orang belakang yang telah melakukan ini. Dan orang yang paling dicurigai oleh Kaisar Yan itu adalah Kaisar Yue dari 5 Gunung Suci, yang juga merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung. Hanya saja dia tidak pernah tahu bagaimana Kaisar Yue itu melakukannya. Oleh karena itu, meskipun Kaisar Yan dari Istana 10 mendambakan laut kesengsaraan abadi, tapi dia sangat waspada dalam hatinya. Dia lebih suka kehilangan laut kesengsaraan abadi daripada harus mengambil resiko cedera serius untuk menghancurkannya dengan paksa agar tidak membuat kesalahan yang sama seperti Kaisar Yoming. Namun dia tidak bisa mendapatkannya dan tentu saja Kaisar Yan juga tidak boleh membiarkan Kaisar Yue mendapatkannya dengan mudah. Oleh karena itu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan, yaitu semua orang akan mengesampingkan perselisihan tentang laut bencana abadi dan membiarkannya berkembang. Setidaknya laut kesengsaraan abadi tidak akan dihancurkan secara paksa sebelum kematian total dari Permaisuri Mingyue dipastikan. Kedua belah pihak secara tak terduga memiliki pandangan yang sama, tetapi Kaisar Yan tahu betul bahwa di permukaan ini adalah persahabatan antara kedua belah pihak. Namun ketika mereka tidak yakin apakah Permaisuri Mingyue benar-benar telah mati atau tidak, faktanya mereka berdua sangat khawatir bahwa mereka akan ditangkap oleh orang lain ketika mereka tidak dapat menerobosnya. Lagi pula selain mereka berdua, ada banyak ahli Kaisar Agung lainnya di dunia bawah, dan ada juga banyak ahli kuat yang ingin naik untuk mendapatkan harta karun di laut kesengsaraan abadi. Namun sampai sekarang tidak ada orang yang berani untuk terluka parah daripada menerobos laut bencana abadi. Akan tetapi sekarang, tubuh utama dari Kaisar Yue tiba-tiba pergi ke laut bencana abadi. Hal ini membuat Kaisar Yan dari 10 istana terkejut. Menurut pengamatanku selama bertahun-tahun, 3 dewi dunia bawah yang hebat di laut kesengsaraan abadi pastilah salah satunya merupakan bidak catur dari Kaisar Yue. Dan sekarang Kaisar Yue bergegas ke laut bencana abadi dengan tergesa-gesa. Mungkinkah dia telah menemukan harta karun yang dapat memecahkan laut kesengsaraan abadi dan mendapatkan harta karun di dalamnya? Mendapatkan warisan harta milik Permaisuri Mingyue. Memikirkan hal ini, pupil mata Kaisar Yan dari Istana 10 tiba-tiba menyusut dan spekulasi semacam ini telah muncul di dalam hatinya. Di hadapanku, bagaimana aku bisa membiarkanmu dengan mudah mendapatkan warisan Permaisuri Mingyue? Kata Kaisar Yan, dan duar. Sosok Kaisar Yan dari Istana 10 tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam yang tak terlihat, menghilang tanpa suara dan dengan cepat melesat menuju ke arah laut bencana abadi. Tidak seorang pun tahu bahwa Kaisar Yan dari Istana 10 yang telah menyendiri berkultivasi saat ini telah meninggalkan wilayahnya. Dan ketika Kaisar Yan dan Kaisar Yue diam-diam telah pergi ke laut bencana abadi saat ini, di kehampaan tak berujung di luar laut bencana abadi, aliran cahaya menakutkan menembus langit dan dengan cepat menyapu ke arah laut bencana abadi. Kelompok orang ini adalah Qin-Chen dan yang lainnya yang telah meninggalkan laut bencana abadi. Sepanjang jalan, Qin-Chen hampir tidak berhenti dan dia terus terbang secepat mungkin. Ketika Qin-Chen menemukan proyeksi sungai kematian, dia meminta Xiao Xiao untuk menghadapinya untuk mencegah mengganggu susunan proyeksi sungai kematian ini. Setelah waktu setengah batang lupa, Qin-Chen dan rombongannya pun telah meninggalkan wilayah laut bencana abadi dan mereka telah tiba di daerah terpencil yang dingin di dunia bawah ini. Nah, Qin-Chen, terbanglah lebih lambat, kata Kaisar Yoming. Sepanjang perjalanan, Kaisar Yoming terus memanggil Qin-Chen, tetapi Qin-Chen mengabaikannya. Setelah meninggalkan laut bencana abadi dan tiba di tempat terpencil ini, Qin-Chen pun akhirnya berhenti.